Korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat duduk-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Kau Tuhan baik. Oh, Kau Tuhan baik. Oh, Kau Tuhan baik. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan penghormatan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya, oh selamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam ibadah persekutuan yang indah. Biarlah kita tetap memelihara hidup kita, iman kita, supaya kita bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus untuk menghadapi hari-hari yang terpercayakan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Vanjel, kesombongan itu hanya akan melahirkan 1001 macam kehancuran. Dan kalaupun kesuksesan dapat diraih, ia hanya mempertahankan kehancurannya saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini tidak perlu kita sombongkan. Tidak perlu kita memegahkan diri atas apa yang kita raih atau dapatkan, baik itu jabatan, kedudukan, prestasi, ataupun apapun itu dalam hidup ini. Satu catatan bagi kita adalah, selama kita hidup ini, kalaupun kita bisa berkarya, bekerja, punya karir, jabatan, dan sebagainya, itu hanya anugerah, pemberian Tuhan saja. Bagian kita hanya melakukan, menikmati hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak ada yang harus kita sombongkan dari apa yang kita dapatkan. Saudara, itu hanya sebuah anugerah. Jadi Tuhan sudah menegaskan, kesombongan itu awal dari kehancuran. Mari kita tetap bersyukur apa yang kita kerjakan, dan kalau berhasil, itu hanya semata-mata anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, kalau sudah memulai kesombongan, maka yakinkan itu tidak akan lama lagi akan menuju kehancuran. Tuhan tidak sangat berpihak kepada kesombongan. Justru itulah awal mulanya si Lucifer Tuhan campakkan ke tengah-tengah dunia ini, karena memiliki kesombongan, merasa sudah power, merasa sudah hebat, merasa sudah mampu mengatasi segala sesuatunya. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjauhkan roh-roh kesombongan, roh-roh keangkuhan. Mari jangan keraskan hati kita ketika kita sudah mendengarkan, atau saudara dimanapun siapapun yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Sekali lagi, apapun prestasi, karir, jabatan, kekayaan yang dipunya, itu hanya sebuah titipan dan hanya sebuah anugerah. Oleh sebab itu tidak perlulah kita angkuhkan, sombongkan, dan menyepelekan orang lain dalam hidup kita. Itu hanya anugerah. Jadi marilah kita menyadari bahwa apa yang kita dapatkan berkat, baik jabatan, kedudukan, prestasi, atau karir, marilah dengan sukacita dan rendah hati kita berkata, semua karena anugerah. Kalau kita melihat era kehidupan sekarang ini, sudah identik sifat kesombongan itu. Dan tanpa kita sadari, memang sudah banyak kita melakukan kesombongan itu. Salah satunya adalah sangat sukar untuk menerima nasihat, didikan, arahan. Menurutnya dia sudah mapan, menurutnya sudah dia hebat, menurutnya tidak ada perlu orang lain lagi mengingatkan, mengarahkan, memberikan satu nasihat, bimbingan, karena menurutnya dia sudah sempurna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai Tuhan menghajar kita lewat fenomena alam, sahabat, atau yang lain-lain. Marilah kita menyadari siapa kita. Jadi tidak perlu kita sombongkan, karena kita sama-sama berdosa, sama-sama orang bersalah.
sama-sama pernah melakukan kesilapan. Jadi tidak perlu kita sombongkan hal apapun dalam hidup ini. Yang Allah yang patut sebenarnya menyombongkan dirinya karena kesempurnaannya ada di dalam diri Yesus atau Allah. Apa kita sudah sempurna sehingga kita sombong? Marilah saudaraku, kita pahami bahwa dalam hidup ini tidak ada yang patut kita sombongkan. Mari dengan ucapan syukur kita sampaikan pada diri kita atau tekankan pada diri kita supaya tidak memiliki roh kesombongan, keangkuhan. Karena sekali lagi disampaikan di sini, kesombongan adalah awal kehancuran. Saudara yang terkasih, pemirsa, firman Tuhan ini sangat sederhana bagi kita. Menegur kita supaya kita menjauhkan roh-roh kesombongan. Ingat saudara yang terkasih, Tuhan sangat benci kepada namanya kesombongan. Kita harus menyadari siapa diri kita ini, keterbatasan diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menteladani Yesus itu dalam hidup kita. Karena Yesus sempurna, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya firman ini menguatkan kita supaya kita memiliki sifat rendah hati, dan mari kita tetap belajar daripada kehidupan Tuhan Yesus yang manakala Yesus itu sempurna dan patutlah kita menteladani Dia dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sangat sederhana ini supaya mengubahkan hidup kita memiliki sifat-sifat ilahi dan menjauhkan sifat kesombongan. Mari sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah yang singkat ini, buat firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjauhkan roh kesombongan. Terkadang kami tidak menyadari akan hal itu karena kami terlalu egois dalam hidup ini. Tetapi firman-Mu menegur kami supaya kami menjauhkan roh kesombongan dan belajar kepada keteladanan hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang singkat ini. Berkati kami, berkati pemirsa dimanapun mereka mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Saya percaya lewat konten ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Injil-Mu sudah disampaikan. Berkatilah yang mendengarkan dan yang mengikuti konten ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Demikian ibadah singkat kita. Jangan lupa untuk tetap mengikuti konten ini dan share kepada yang lain supaya sama-sama kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Shalom.